Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Chloe. Oh ya, bentar, aku mau ketemu temanku dulu nih. Hai Libi. Hai Chloe. Ya Libi, kok kamu diam-diam gitu sih? Lagi galau ya? Ya, gimana aku nggak galau? Sekarang aja kita tuh lagi susah. Tau nggak, kemarin aja papanya temanku ada yang terkena PHK. Mereka sekarang jadi susah. Kita pun sekarang kalau mau berkegiatan itu udah nggak sebebas dulu. Sedih banget ya. Iya sih, di masa pandemi ini memang sedikit susah. Tapi kita harus tetap ikutin anjuran pemerintah untuk terapin protokol kesehatan. Nah, memang sedikit bosan ya untuk tahan diri nggak kumpul sama teman-teman dulu. Tapi kita harus tetap semangat dan percaya sama pertolongannya Tuhan. Oh ya, di kitab suci ada tokoh bernama Tobit. Tobit pernah mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam hidupnya. Dia pernah hidup dalam pembuangan oleh bangsa Asyur dan juga pernah mengalami kebutaan. Tapi Tobit tetap setia dan beriman pada Tuhan. Wah, kayak gimana tuh? Aku jadi penasaran. Yuk kita dengarkan kisah Tobit berikut ini. Tobit adalah seorang yang saleh yang memiliki seorang istri bernama Hana dan putra bernama Tobia. Tobit banyak sekali berbuat baik pada bangsa Israel. Saat itu ia hidup dalam pembuangan di kota Niniwe. Sempat ia hidup dalam pelarian karena perbuatan baiknya, menguburkan mereka yang dibunuh oleh Raja Sanherib. Namun, setelah Raja Esarhadon memerintah, Tobit akhirnya dapat pulang kembali ke rumahnya. Di suatu malam yang panas, Tobit tidur di luar dan mukanya tidak tertudung. Ia menjadi buta karena terkena kotoran burung pipit dan selama 4 tahun tidak dapat melihat. Hana istrinya bekerja untuk mencukupi Tobit dan Tobia. Hana memang istri yang baik, yang selalu mendampingi, memberi semangat, dan mengingatkan Tobit untuk kembali bersandar pada kebajikan. Di masa sulit, Tobit tetap percaya pada Allah dan yakin akan pertolongan Allah. Dan benar, Allah mendengar doa Tobit dan akan menyembuhkannya. Tobit ingat, pernah menitipkan uang pada Gabael di negeri Media. Maka Tobit menyuruh Tobia pergi mengambil uangnya. Tobia pun mencari orang untuk menemaninya pergi ke negeri Media. Dipilihnyalah seorang bernama Rafael untuk pergi bersamanya. Ternyata Rafael adalah malaikat yang diutus Allah untuk menjawab doa Tobit. Dalam perjalanan ke Media, Rafael dan Tobia sampai di dekat sungai Tigris. Ada ikan besar yang mau menelan kaki Tobia. Rafael menyuruh Tobia untuk menangkap ikan itu, untuk diambil jantung, hati, dan kantung empedunya. Sementara mereka berjalan ke negeri Media, Rafael berkata pada Tobia untuk bermalam di rumah Raguel dan mengambil Sarah sebagai istri. Sebab inilah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan Sarah dan Tobit. Sampai di rumah Raguel, Tobia disambut dengan sukacita. Demikianlah terjadi sesuai rencana Allah. Raguel pun menyerahkan Sarah untuk menjadi istri Tobia. Meski awalnya Raguel takut kalau Tobia akan mati seperti ketujuh suami Sarah sebelumnya. Di malam hari, sesuai petunjuk Rafael, Tobia mengambil jantung dan hati ikan dan menaruhnya di atas bara pendupaan. Harumnya mengganggu setan itu yang segera lari, dan Rafael menangkapnya. Tobia dan Sarah berdoa memohon perlindungan Tuhan, dan mereka berdua pun selamat. Raguel lalu membuat pesta pernikahan untuk Tobia dan Sarah selama 14 hari. Sementara itu, Tobia meminta Rafael untuk mengambil uang yang dititipkan pada Gabael. Setelah pesta pernikahan usai, Tobia pulang ke rumahnya bersama Sarah. Setelah mereka sampai, Rafael meminta Tobia untuk mengoleskan kantung empedu ikan pada mata Tobit, ayahnya yang buta. Dan akhirnya, Tobit dapat melihat lagi. Lalu Rafael memperkenalkan dirinya sebagai malaikat yang diutus Allah untuk menolong Tobit dan Sarah. Setelah malaikat Rafael pergi dari hadapan mereka, Tobit dan keluarganya memuji dan memuliakan perbuatan besar Allah.
Nah, gitu Libi. Waktu Tobit dan Sarah susah, Tuhan mengutus malaikat Rafael untuk menolong mereka dan menyertai perjalanannya Tobia. Nah, mereka terus berharap pada Tuhan dan meminta perlindungannya Tuhan. Jadi nih, kalau kita khawatir tentang masa depan, kita nggak perlu lagi. Kita harus terus berharap dan berdoa seperti mereka. Iya ya, Tuhan pasti sertai kita. Iya dong, Allah kita kan Allah yang setia dan peduli. Jadi kita harus setia memuji Allah. Nah, sebagai wujud syukur kita atas perbuatannya yang besar, kita harus senantiasa memuliakan Allah. Oh ya, satu lagi nih, bersaksi atas perbuatannya. Oh gitu ya. Gimana sih caranya bersaksi? Gampang banget, caranya dengan berbuat baik pada orang-orang di sekitar kita. Wah, aku setuju banget itu. Kita mulai dari kebaikan sederhana untuk orang di sekitar kita. Iya, nah sekarang kita berdoa bersama-sama yuk. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, dalam masa sulit kami saat ini, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sertailah kami supaya kami bisa menjalankan aktivitas dengan baik dengan penuh sukacita. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Sampai jumpa teman-teman.